Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Lutfia Wulandari, Nevaniansi Safitri, Puji Trilulianti, dan Seviliana. Kali ini kita akan membahas tentang PPh pasal 24. Untuk materi pembahasannya, yang pertama, perlakuan PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri. Yang kedua, sumber penghasilan luar negeri. Yang ketiga, penggabungan penghasilan luar negeri. Yang keempat, penghasilan luar negeri berupa dividen. Yang kelima, perhitungan PPh pasal 24. Dan terakhir, contoh kasusnya. Yang pertama, PPh pasal 24. Jadi, PPh pasal 24 itu adalah ketentuan yang memberikan hak kepada wajib pajak dalam negeri atau WPDN untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima dari luar negeri terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Nah, dalam tahun pajak yang sama, tujuannya adalah untuk menghindari pajak berganda internasional. Jadi, WPDN tidak membayar pajak dua kali atas penghasilan yang sama, baik di negara sumber maupun di Indonesia. Perlakuan PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang juga dikenakan pajak di Indonesia dapat dijadikan sebagai kredit pajak sesuai ketentuan PPh pasal 24. Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak dalam negeri atau WPDN untuk mengurangi jumlah PPh yang harus dibayar di Indonesia dengan jumlah pajak yang sudah dibayar di luar negeri dapat penghasilan yang sama. Kredit pajak ini bersifat tidak melebihi persis PPh Indonesia atas penghasilan luar negeri dan hanya dapat dikreditkan apabila penghasilan tersebut dilaporkan dalam SPT tahunan serta dibuktikan dengan dokumen resmi seperti bukti potongan pajak atau sertifikat pajak yang dari otoritas pajak negara yang bersangkutan. Tanpa dokumen ini, pengkreditan tidak diperkenankan. Oleh karena itu, pengelolaan administrasi yang baik sangat diperlukan dalam mengklaim kredit pajak dalam negeri. Sumber penghasilan luar negeri. Sumber penghasilan luar negeri yang dikenai pajak oleh Indonesia mencakup berbagai bentuk penghasilan yang diperoleh WPDN dari luar negeri. Ini termasuk dividen yang diterima dari perusahaan luar negeri, bunga atas simpanan atau piutang yang ditempatkan di luar negeri, royalti atau sewa atas hak atau properti yang digunakan di luar negeri, laba usaha yang diperoleh dari cabang atau unit bisnis di luar negeri, keuntungan dari penjualan aset di luar negeri, serta penghasilan atas jasa atau pekerjaan yang dilakukan di luar negeri karena Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan global, maka penghasilan tersebut tetap menjadi objek pajak di Indonesia meskipun sumbernya berbeda di luar negeri. Selanjutnya ada penggabungan penghasilan luar negeri. Penggabungan penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan dari Indonesia dilakukan pada tahun pajak diterimanya atau diperolehnya penghasilan dari luar negeri tersebut. Selanjutnya, tahun pajak diterimanya atau diperolehnya penghasilan dari luar negeri ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, untuk penghasilan usaha merupakan tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, ada untuk penghasilan yang berasal dari trust
di luar negeri ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal trust di luar negeri dikenai pajak penghasilan di tingkat trust merupakan tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Dan pasal 5 dan pasal 1 angka 8 PMK 192 PMK 03 2018. Yang kedua, dalam hal trust di luar negeri tidak dikenai pajak penghasilan di tingkat trust merupakan tahun pajak diperolehnya atau diterimanya atau penghasilan tersebut tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Dan selanjutnya, PPh 24 dalam hal suami istri sebagai WPDN menghendaki secara tertulis perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atas atau istri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri berdasarkan kehendak sendiri. Besarnya PPh luar negeri yang dapat dikreditkan oleh masing-masing suami atau istri ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit di antara jumlah pajak penghasilan yang seharusnya terutang dibayar atau dipotong di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri untuk masing-masing suami atau istri dengan memperhatikan ketentuan dalam P35 dalam hal terdapat P3B yang telah berlaku efektif. Jumlah PPh luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri untuk masing-masing suami istri. Jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri oleh masing-masing suami atau istri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak penghasilan yang terutang atau penghasilan kena pajak paling tinggi sebesar pajak penghasilan yang terutang atau atas penghasilan kena pajak paling tinggi sebesar pajak penghasilan yang terutang yang ditanggung masing-masing suami atau istri.
Selanjutnya untuk contoh kasusnya, di sini PT Jaya Bumi di Bandung memperoleh penghasilan neto dari tahun 2014 sebagai berikut. Penghasilan dari dalam negeri 500 juta, penghasilan dari luar negeri 500 juta, tarif pajak yang berlaku adalah 20%. Diminta, itulah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan PPh pasal 24. Untuk penyelesaiannya, yang pertama menghitung total PKP. Jadi penghasilan dari dalam negerinya itu 500 juta, penghasilan dari luar negerinya 500 juta, dijumlah jadi penghasilan netonya itu adalah 1 miliar. Yang kedua, menghitung total PPh terutang dari tarif PPh pasal 17 ayat 1 B dikali penghasilan kena pajak. 25% dikalikan dengan 1 miliar didapat 250 juta. Yang ketiga, menghitung PPh maksimum dikreditkan sesuai dengan perbandingan penghasilan luar negeri atau total penghasilan dari luar negeri dikali total PPh terutang 500 juta dibagi 1 miliar dikali 250 juta. Hasilnya 125 juta. Yang keempat, menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri, tarif pajak di luar negeri dikali penghasilan luar negeri. 20% dikali 500 juta dikurangi 100 juta, kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan PPh pasal 24 adalah 100 juta atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.